Tapi mereka ragu termasuk dengan para bawahan putra suci. Mereka mengatakan bahwa putra suci Liu Hao saja tidak bisa memecahkan formasi, apalagi Nili yang hanyalah ranah Yavan Livet. Nili memberitahukan kepada semuanya bahwa hantu istana Dewa Bayangan tidak ingin ada yang bisa memecahkan formasi, dan kita juga tidak tahu apa serangan selanjutnya. Daripada itu, Nili meminta kepada semuanya untuk menyingkirkan permusuhan sementara waktu. Dewa Petir Agung tidak masalah karena ia datang ke sini untuk mencari harta karun. Sedangkan Lian yang juga tidak ingin melawan putra suci Liu Hao. Putra suci Liu Hao nampaknya juga seperti itu. Hingga akhirnya Nili pun akan menggunakan kesempatan ini. Terlebih lagi Nili mengetahui titik formasinya dari patung dan ia bisa membuka seluruh formasi. Namun tentunya ada resiko membuka seluruh formasi di depan orang-orang kuat ini. Ia pun meminta kepada Xiaoyu jika ada kesempatan untuk melarikan diri saja, karena Nili akan menunggu setelah berhasil melakukannya. Tapi tenang saja karena jiwanya Nili sudah disimpan di balai jiwa. Jadi Xiaoyu tidak perlu mengorbankan diri. Namun Xiaoyu tidak mau, ia lebih memilih meninggal bersama Nili. Hantu Istana Dewa Bayangan pun menegaskan siapapun yang berani membuka formasi dari 10 patung, maka ia akan menghabisi orang itu. Ketika itu Nili diserang oleh cahaya dari hantu Istana Dewa Bayangan, tapi langsung dihentikan oleh putra suci Liu Hao. Nili mengetahui putra suci Liu Hao akan melindunginya sebelum ia benar-benar memecahkan formasi. Daripada itu, ia harus memulai membuka formasi sekarang. Kemudian Nili dengan segel tangannya mulai untuk berjalan dan juga memecahkan formasi satu persatu. Putra suci Liu Hao yang melihat metode pemecahan formasi dari Nili, ia terkejut karena ia bahkan belum memahaminya. Ia terpukau dengan Nili punya kemampuan seperti itu. Ia pun berniat untuk merekrut orang seperti Nili, karena itu akan menjadi tambahan terbaik baginya. Walaupun ia tidak tahu Nili itu pelayan atau bos dari Uyazi. Lalu pola prasasti terakhir pun Nili membukanya dari patung utama. Setelah formasi dari patung terakhir dibuka, patung-patung itu pun berpindah tempat hingga memunculkan ruangan rahasia yang terdapat di bawah tanah. Apalagi kata Dewa Petir Agung, 80% wilayah Istana Dewa Bayangan sudah dijelajahi, hanya lorong rahasia ini yang belum. Jadi kemungkinan besar harta karunnya ada di sana. Dewa Petir Agung mengatakan bahwa tidak mungkin dua putra suci dengan mudah mendapatkan harta karun. Daripada itu mereka bekerja sama dan hartanya akan dibagi rata. Dua putra suci pun setuju dengan hal tersebut. Namun saat itu Nili mengatakan bukan dibagi rata bertiga tapi berempat. Yan Yang dan putra suci Liu Hao yang mendengar itu setuju. Apalagi putra suci Liu Hao tidak menyangka Nili dari klan Rubah memiliki bakat yang luar biasa untuk memecahkan formasi. Ia pun menawarkan Nili untuk bergabung dengannya, tapi Nili menolaknya dengan halus karena ia terbiasa berpetualang dan tidak bisa menjadi anggota dari putra suci Liu Hao. 是4人，不是3人平分。可以，在外面浪荡惯了。 怕是以后做我的随从。那这个密 Kemudian diawali oleh putra suci Liu Hao disusul oleh yang lainnya masuk ke dalam ruang formasi. Lorong rahasia itu menciptakan serangan, tapi semuanya berhasil masuk dan keluar daerah seperti ruang angkasa. Kemudian di salah satu area pun terdapat harta karun yang banyak. Namun harta itu terdapat sebuah formasi yang menghalanginya. Nili mengetahui bahwa itu adalah arai atau formasi batu spiritual. Formasi ini ternyata memiliki misteri yang tidak ada habisnya. Memecahkannya pasti butuh waktu 2 atau 3 bulan. Putra suci Liu Hao menyuruh bawahannya untuk memecah formasi tersebut. Tapi para bawahannya justru malah tertimpa batu yang dikeluarkan dari formasi dan mereka pun diseret oleh portal ruang. Wah, 是宝物！这我们派人闯一闯，想要破解，没出去！怎么回事？这石阵有获人心智的作用。
Nili mengetahui bahwa area formasi ini membingungkan pikiran sama seperti labirin 1000 ilusi. Lalu Yazid dan juga Xiaoyu dikirim oleh Putra Suci untuk mendekati formasi batu. Sementara Dewa Agung Petir bersamaan juga pergi ke dekat formasi arai. Nili tahu bahwa ia harus segera pergi dari sini, tapi ia dicegah oleh Putra Suci Li Hao. Nili beralasan ia akan pergi untuk melihat lebih dekat area formasi batu ini. Putra Suci mengizinkannya, ia juga meremehkan Nili. Tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Nili. Selama ia berjarak 2 mil dari Nili, ia bisa mengendalikan Nili dengan mudah. Kemudian Nili pun menyapa senior Yan Yang. Ia pun berkata bahwa ia tidak bisa memecahkan formasi ini, namun Nili bisa melewatinya. Tapi setelah ia mendapatkan harta, maka ia akan berpisah dengan senior Yan Yang. Senior Yan Yang tidak peduli dengan pembagian harta. Ia ingin tahu apa yang harus ia lakukan untuk Nili, karena ia juga untuk membalas budi kepada Nili. Nili ingin senior Yan Yang menahan Putra Suci Li Hao. Dengan begitu maka ia dapat menemukan kesempatan untuk melewati formasi ini. Setelah semuanya selesai, mereka berdua akan bertemu lagi di aula luar ke timur laut. Di saat itulah ia membutuhkan bantuan senior Yan Yang untuk keluar. 若是得到宝物，分人情了，你真的我们在东北方的那座外祖所要做什么？我需要上。 Ketika itulah Nili langsung masuk ke dalam area formasi untuk menjauh dari Putra Suci Li Hao. Li Hao yang mengetahui itu langsung saja menggunakan kekuatan tangannya untuk mencegah Nili. Di saat Nili akan terkena serangan tangan besar tersebut, Yan Yang langsung saja menghajar Putra Suci Li Hao, yang membuat Nili punya kesempatan untuk melewati formasi. Tentunya Li Hao menjadi heran mengapa Yan Yang membantu Nili. Dikatakan oleh Yan Yang, apakah sekte Dewa Iblis yakni Putra Suci Li Hao. Putra Suci Li Hao merencanakan sesuatu yang jahat dan ia tidak akan menghentikannya, karena pastinya ia akan menghentikan. Putra Suci Li Hao menduga pastinya Nili dan juga Yan Yang telah membuat semacam kesepakatan. Sedangkan Yan Yang mengatakan selanjutnya terserah kepada Nili. Putra Suci Li Hao sendiri mengatakan kalau misalnya Nili bisa memecahkannya, mengapa ia tidak? Ia pun langsung pergi saja menuju formasi untuk memecahkannya. 神宗要做的事，我火神这使者，那我的任务也算完成了。该死！ Kembali kepada Xiaoyu dan juga Wu Yazi, mereka bingung dengan keberadaan mereka karena mereka tidak bisa merasakan siapapun. Dan apakah mereka berdua akan terjebak di sini selamanya? Namun Wu Yazi terkejut tiba-tiba saja Xiaoyu menghilang di dekatnya. Yang ternyata Xiaoyu dibungkam oleh Nili untuk membawanya pergi bersama Nili. Nili membungkam Xiaoyu. Ia bilang ini situasi mendesak. Daripada itu ia melakukan ini dan jangan bersuara, karena nantinya ketahuan oleh Wu Yazi. Sementara itu Putra Suci Li Hao masih mencari tahu bagaimana caranya keluar dari sini. Li Hao menghancurkan batu di depannya karena ingin segera keluar dari sini, dan ia akan segera menemukan Nili. Nili yang melihat itu hanya bisa tertawa. Lalu Xiaoyu menanyakan bagaimana caranya keluar dari sini. Nili menyuruh Xiaoyu untuk jangan jauh darinya dan mengikutinya ketika menginjakkan kaki di batu. Nili dengan kekuatan matanya mengetahui jalan untuk keluar dari tempat ini. Lalu mereka berdua pun berjalan menyusuri bebatuan hingga tiba di altar yang dipenuhi dengan harta. 你跟紧我，不要离开6尺以外。 Nili melihat ada beberapa artefak yang bagus di sini, termasuk ada mutiara roh ilusi. Ia mengetahui ketika mengaktifkan mutiara roh ilusi itu, maka seseorang akan terjebak ke dalam ilusi dan juga tidak bisa keluar dari ilusi tersebut. Nili akan mendapatkan harta itu, sedangkan ia menyuruh Xiaoyu untuk kumpulkan semua senjata dan juga batu roh murni yang ada di sekitar sini. Namun ketika Nili akan menangkap mutiara ilusi tersebut, mutiara ilusi itu menjebak Nili ke dalam ilusi magma. Tapi Nili berhasil mengatasinya. Kemudian menggunakan peta gunung sungai untuk menangkap mutiara itu. Lalu mengambil semua harta yang ada di altar, dan tempat ini sudah hampir Nili kosongkan. Tapi ia heran mengapa kesadaran Istana Dewa Bayangan masih belum bersuara. Karena sebelumnya ia mengambil sepotong batu roh saja, Istana Hantu Dewa Bayangan sudah sangat berisik.想跑？ 没那么容易，这些宝物就全收到外面。是，
之前拿他一块零食。 Nili melanjutkan perjalanannya. Ia melihat sesuatu yang adalah pilar-pilar batu yang sudah berusia jutaan tahun. Dan pastinya Nili mengambil pilar-pilar batu formasi ini untuk ia pelajari nantinya. Karena pastinya itu akan sangat berguna. Ia pun mengambil semua pilar batu tersebut, lalu menyimpannya di peta gunung sungai. Nili mengetahui bahwa artinya masih ada rahasia besar di kehampaan ini. Benar saja Nili melihat istana Dewa Bayangan tapi versi mini. Nili langsung saja memasukkan istana Dewa Bayangan versi mini itu ke dalam peta gunung sungai. 小了许多，只有方圆7空之中，肯定还有，地基都没有，把你老。 Setelahnya Nili merasakan memang kekuatannya terkuras karena mengambil begitu banyak harta. Tidak lama Xiaoyu juga muncul. Ia juga heran mengapa hantu istana Dewa Bayangan belum muncul juga. Padahal mereka berdua sudah mengambil begitu banyak harta di sini. Nili menduga pastinya hantu istana Dewa Bayangan itu masih menyimpan beberapa harta di istana Dewa Bayangan. Hingga Nili dan Xiaoyu pun menuju istana Dewa Bayangan kembali untuk menemukan harta tersebut. Sementara di luar sekitar istana Dewa Bayangan, para praktisi di sana ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat. Dan itu adalah orang kuat yang ada di ranah martial Ancestor. Iblis itu mengenalkan dirinya adalah guru agung dari sekte Dewa Iblis bernama Xuanming. Ia pun menghabisi orang-orang di sana dan menyatakan bahwa siapapun yang sudah masuk ke istana Dewa Bayangan tidak diizinkan pergi. Kalau tidak mereka semua akan meninggoy. 好强的威压！啊！ 今日但凡来到这虚影山，所有人，完了，都得死！死活！ Para anggota sekte yang mengetahui itu adalah guru agung Xuanming. Mereka pun melarikan diri, tapi mereka juga tidak berdaya karena dihabisi oleh Xuanming. Xuanming juga menghancurkan sihir penghalang dari istana Dewa Bayangan. Ia menduga tampaknya ada harta karun di dalam istana Dewa Bayangan. Kembali kepada Nili juga Xiaoyu di dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah lampu lentera yang mencoba melarikan diri. Namun anehnya lampu lentera itu malah masuk sendiri ke dalam peta gunung sungai milik Nili. Nili mengecek dengan kesadarannya bahwa di dalam peta gunung sungai ia tidak merasakan lampu lentera itu. Lalu mengingatkan kepada Nona Yuyan untuk berhati-hati, disebabkan ada benda misterius yang masuk ke dalam peta gunung sungai. Hah? 果然有问题啊！我好像被耍了。小雨，快进万里河山，我暂时搜寻不到他，得快点想办法出去。 Setelahnya Nili merasakan bahwa formasi ribuan ilusi sudah hancur oleh seseorang. Lalu ia memasukkan Xiaoyu ke dalam peta gunung sungai, kemudian bergegas untuk mencari jalan keluar. Di dalam perjalanan mencari jalan keluar, Nili melihat Yan Yang yang sedang bermeditasi di batu. Nili langsung saja menariknya untuk keluar. Dari formasi batu ini karena istana Dewa Bayangan sudah menjadi runtuh. Terlihat beberapa orang yang masih ada di formasi batu itu pun terkena dampaknya. Setelah Nili dan juga Yan Yang berhasil masuk ke dalam portal, terlihat Uyazi juga kesal karena ia ditipu oleh Nili. Karena sepertinya Nili yang membawa Xiaoyu pergi. Ketika itu putra suci Li Hao juga melihat guru agung Xuanming dan ia pun langsung saja mengajak para bawahannya untuk ke sana. Sementara Xuanming di luar istana Dewa Bayangan, ia melihat ke dalam istana Dewa Bayangan. Ada api hitam yang mungkin itu adalah harta karun yang tersembunyi di istana ini. Namun dia dijebak karena api hitam itu malah akan membakar kesadarannya. Untungnya saja ia bisa melepaskan kesadarannya dan berhasil selamat. Walaupun itu membuat tangannya terluka. Dan itu butuh waktu 30 tahun lagi. Dan ia butuh waktu 30 tahun lagi untuk memulihkan kondisinya. 黑色来了，别躲，烧毁就完了。撞！ Lalu ia memberitahukan kepada para bawahannya untuk menjarah para praktisi untuk meninggalkan cincin penyimpanan mereka di sini. Jika tidak menyerahkan maka akan dihabisi di tempat. Uyazi melihat bahwa Nili ada di sekitar istana Dewa Bayangan, yakni bersama dengan Yan Yang.
Ia meminta harta yang harusnya dibagikan secara merata sesuai kesepakatan sebelumnya. Tapi Nili bilang ia tidak mendapat harta apapun, silahkan geledah saja. Uyazi mengetahui bahwa sekarang harta bukan menjadi prioritas. Ia ingin Nili mengembalikan ritual darah iblis, tapi Nili tidak mau mengembalikannya karena Xiaoyu saja tidak tahu sekarang pergi kemana. Nili berpura-pura tidak tahu dan ia menyalahkan Uyazi karena membuat Xiaoyu entah kemana. Nili mengingatkan Uyazi jangan pikir bisa memanfaatkan keadaan karena adanya Xuanming di sini. Jika ia tidak bisa keluar hidup-hidup, maka Xiaoyu mungkin akan menyebarkan tentang ritual darah iblis. Jadi sekarang impas agar masing-masing saja. Uyazi setuju, tapi Nili merasa suatu saat nanti akan bertemu lagi dengan Uyazi. Wei, 我们又不算，就搜身啊。什么？我已经安排他还给你是不可能的。哼，破！真的井水不犯河水吗？雨就会把妖血姬的事情散布出来。我有一种预感。 Kemudian Nili dan juga Yanyang pun turun. Yanyang mengingatkan bahwa Guru Agung Xuanming memang susah dihadapi. Tapi mengingat ia dari sekte Hausen, seharusnya Xuanming tidak menyerangnya secara sembarangan. Tapi beda dengan Nili yang bisa dihabisi oleh Guru Agung Xuanming kapan saja. Tapi dengan mengikuti Yanyang itu mungkin akan bisa dihindari. Nili mengetahui bahwa dengan mengikuti Yanyang masih ada secercah harapan untuk hidup. Mereka berdua melewati rombongan tapi dihentikan oleh salah satu bawahan Xuanming. Yanyang langsung saja mementalkan bawahan itu dan memberikan harta yang ia punya. Yang akhirnya mereka berdua pun dilepaskan. 能搏一把了，跟着你。但碍于火神宗的武宗独掌，一火圣子出来就难办了。快走！ Akan tetapi tiba-tiba saja mereka berdua ditekan oleh kekuatan dari Guru Agung Xuanming. Nili mengetahui bahwa mereka sedang diamati oleh Xuanming, tapi untungnya mereka berdua berhasil lolos. Uyazi yang melihat itu heran mengapa Nili bisa lolos, pasti ini ada yang tidak beres. 1 jam kemudian setelah hal itu, putra suci Li Hao melapor kepada gurunya Xuanming apakah melihat beberapa orang yang pergi. Li Hao menyebutkan orang itu adalah Uyazi dan juga beserta 2 orang asing lainnya yang adalah Xiaoyu dan juga Nili. Xuanming bilang bahwa Yanyang sudah pergi sedangkan Uyazi masih ada dalam istana Dewa Bayangan. Ia juga tidak ingin berurusan dengan Yanyang karena Yanyang adalah murid dari iblis tua dari sekte Hausen dan ia tidak ingin berurusan dengan iblis tua untuk saat ini. Tapi Xuanming bilang tidak ada yang bisa lepas dari pengawasannya dan mereka tidak membawa harta keluar dari istana Dewa Bayangan. Tapi Li Hao yakin bahwa Yanyang itu membawa harta karun. Xuanming langsung saja memberikan cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Yanyang sebelumnya. Meski begitu, Li Hao tetap yakin bahwa Yanyang masih menyimpan sebagian dari harta itu. 至于炎阳人乌鸦子，不可能。没人，我暂时还不想跟。师尊，赶紧拦住他！问题。哦。 Lalu kemudian omongan tersebut dipercaya oleh Guru Agung Xuanming. Mengetahui ada harta yang tidak bisa ia temukan, ia langsung saja mengejar Yanyang. Yanyang pun menanyakan mengapa Guru Agung mengejarnya. Xuanming menyuruh Yanyang untuk menyerahkan harta itu. Jika tidak maka akan tahu akibatnya. Ia juga tidak peduli dengan perasaan dari Guru Yanyang. Namun Yanyang menegaskan bahwa ia sudah menyerahkan semuanya. Melihat Yanyang memang tidak punya harta lagi, ia menanyakan ke Man 1 orang lagi yang sebelumnya bersama dengan Yanyang. 有你一命，大人。晚辈已经把所有所谓合适。大人明示，晚辈到底确实没有宝物，欺骗我，那便行。果然被聂里猜中了。 Yanyang mengetahui bahwa seperti perkiraan dari Nili sebelumnya bahwa Guru Agung Xuanming tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan harta. Sebelumnya Nili memberitahukan hal itu kepada Yanyang, jadi mereka berdua merencanakan sesuatu. Kembali kepada Yanyang, ia mengatakan ini maksud oleh Xuanming adalah Nili yang Rana Evely Fate. Yanyang bilang bahwa ia sudah menghabisi Nili karena Nili berbicara kurang ajar kepadanya. Xuanming yang mendengar itu tahu bahwa harta itu pasti ada pada Nili. Ia pun melacak keberadaan Nili dan tidak menemukannya. Hingga ia pun mencengkram Yanyang menggunakan kekuatannya untuk ikut bersamanya untuk diinterogasi. 竟然搜寻才对，怎么会？被我一怒之下直接给杀了。
Kemudian Guru Agung Xuanming membawa Yan Yang untuk menemukan Nili sambil mengikat Yan Yang di sana. Ia menggunakan kekuatan matanya untuk mengetahui di manakah Nili, sampai ia meledakkan kekuatannya untuk mengetahuinya. Tapi masih saja belum ketemu. Yan Yang bilang bahwa ia sudah menghabisi Nili, percaya saja kepada dirinya. Hal itu membuat Guru Agung Xuanming marah, ia pun akan menyerang Yan Yang. Tapi saat itu muncul suara dari gurunya Yan Yang yang adalah Iblis Tua. Iblis Tua menanyakan apa kesalahan muridnya sampai diikat seperti itu. Xuanming mengetahui bahwa ia tidak bisa melawan Iblis Tua secara langsung karena kultivasinya juga sudah diturunkan. Dikatakan oleh Xuanming bahwa Yan Yang berbohong kepadanya dan menghabisi Yan Yang juga merupakan hukuman yang ringan. Mendengar itu, kata guru Yan Yang yang adalah Iblis Tua, karena ia ada di sini, tidak mudah bagi Xuanming untuk menghabisi muridnya. Iblis Tua menantang bertarung kepada Xuanming, tapi justru Xuanming malah melarikan diri dan juga mengatakan bahwa Yan Yang beruntung karena ia melepaskan Yan Yang. Karena sudah aman, Guru Yan Yang menyuruh Yan Yang secepatnya kembali ke sekte. Sementara itu terlihat Uyaji kesal karena ia keluar tidak mendapatkan harta karun apapun. Bahkan harta terakhirnya saja dirampas. Ia pun penasaran sebenarnya di manakah harta karun tersebut. Akan tetapi ternyata di sisi lain patung ada gulungan peta gunung sungai yang di dalamnya ada Nili yang sedang berkultivasi. Nili sedang berkultivasi di sana. Nili senang karena walaupun ia tanpa mengaktifkan ritual darah iblis, kultivasinya sudah naik beberapa tingkat. Dan hari ini ia akan mencoba untuk mengaktifkan semua kekuatan ritual darah. Ia pun ingin lihat seberapa kuat darah iblis dari siklus darah surgawi. Nili pun mengaktifkan semua kekuatan ritual darah iblis yang membuatnya menyerap kekuatan. Dan akhirnya sekarang ia memiliki sirkulasi darah surgawi dari klan iblis. Dan ia juga bisa menyalurkan semua kekuatan Dewa Langit ke dalam bintang nasib. Ditambah lagi jika ia melewatkan kesempatan ini, maka akan sulit untuk mendapatkannya yang kedua kalinya dalam hidupnya. Nili melakukan jurus Dewa Langit yang adalah tubuh tanpa wujud. Semua kekuatan pun terserap kepada Nili. Sementara itu di sisi lainnya di peta gunung sungai Wanli, ternyata hantu istana Dewa Bayangan itu berbicara di dalam peta gunung sungai. Ia tidak menyangka ternyata Nili memiliki harta karun seperti itu, yang adalah peta gunung sungai Wanli. Ditambah lagi Nili juga berlatih jurus tertinggi dari kekuatan ritual darah iblis. Ia pun berpikir ini adalah kesempatan dan akan mengambil tubuh fisik Nili sebagai miliknya. Tapi Nili mengelak menghindar dari hantu istana Dewa Bayangan. Nili mengatakan pantas saja hantu istana Dewa Bayangan tidak berisik lagi karena ternyata masuk ke dalam peta gunung sungainya. Nili bilang bahwa hantu istana Dewa Bayangan melakukan kesalahan besar karena seharusnya tidak masuk ke dalam peta gunung sungai Wanli, karena ini adalah wilayahnya. Tapi justru kata hantu istana Dewa Bayangan inilah yang membuat kesalahan besar, karena memindahkan formasi Dewa Bayangan dan istana Dewa Bayangan versi mini ke dalam peta gunung sungai Wanli. Ruang di dalam peta gunung sungai Wanli memang adalah milik Nili, namun istana Dewa Bayangan adalah wilayahnya. Ia pun mengingatkan Nili untuk berhati-hati karena tubuh fisik Nili suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Nili yang melihat hantu istana Dewa Bayangan bersembunyi, ia pun melanjutkan kembali untuk memulihkan kultivasinya. Sedangkan hantu istana Dewa Bayangan tidak menyangka seorang bocah 15 atau 16 tahun ini sudah begitu kuat. Ia pun menduga suatu saat nanti pastinya Nili akan menjadi anak yang dipilih oleh langit. Sementara itu kembali kepada Guru Agung Xuanming, ia pun menekan Li Hao dan juga para bawahannya dan mengatakan bahwa Nili yang bersama Yan Yang itu harus diselidiki dan kirim orang untuk menyelidiki ke sekte Hausen. Selain itu juga cari kesempatan untuk mencegah dan juga menghabisi Yan Yang, karena pastinya Nili akan memberikan harta itu kepada Yan Yang. Li Hao mengerti tentang hal itu dan akan mematuhi perintah dari gurunya.
Sementara itu berpindah kepada Gubei yang ditegur oleh penetua sektenya karena menghancurkan kolam ilahi terlalu berlebihan. Dan sekarang Gu Heng mengincar Gubei. Ia sebagai ketua ke-8 dari keluarga Gu tetap harus membela keadilan untuk Gubei. Dikatakan oleh Gubei ia tidak menghancurkan kolam ilahinya, ia hanya merampas kolam ilahinya. Kemudian Gubei memberikan sedikit hadiah yang adalah permata kepada penetua ke-8. Penetua ke-8 yang melihat esensi batu roh ia sangat terpukau. Dikarenakan ini sebanding dengan puluhan ribu batu roh, ditambah juga dengan satu senjata level ke-6. Disampaikan kembali oleh Gubei jika penetua mendukungnya, maka ia akan menyiapkan hadiah yang lebih besar lagi untuk penetua ke-8. Karena ia tahu penetua ke-8 berlatih keras dan pastinya butuh sumber daya ke depannya. Dan ke depannya pastinya ia bisa membantu penetua ke-8 asalkan mendukung dirinya. Tentunya penetua ke-8 tidak akan menolak hal itu dan pastinya akan membantu dan juga mendukung Gubei. Kemudian Gubei pamit kepada penetua ke-8 karena ia akan bertemu dengan penetua ke-9. Gubei juga mengatakan kepada bawahannya bahwa penetua ke-8 mementingkan keuntungan daripada kebenaran. Daripada itu ia harus menyogok penetua ke-8. Disebabkan Gu Heng juga licik dan mengandalkan segala cara. Tapi banyak orang yang mendukungnya dan Gu Heng juga bukan termasuk orang yang baik. Daripada itu, Gubei akan menghancurkan mereka satu persatu. Sementara itu terlihat Gu Heng diberitahu oleh bawahannya bahwa Gubei bertemu dengan penetua ke-8 dan pastinya itu untuk memihak kepada Gubei. Tapi kata Gu Heng, para penetua sudah berteman dengannya selama lebih dari 10 tahun. Bahkan setiap tahunnya ia juga selalu mengirimkan beberapa hadiah kepada mereka. Dan pastinya mereka akan berpihak kepadanya. Ia pun menyuruh bawahannya tersebut untuk terus mengawasi Gubei dan laporkan kepadanya. Berpindah kepada Tianming yang marah karena Gu Heng tidak bisa diandalkan disebabkan tidak bisa mengatasi Gubei. Dikatakan oleh bawahannya bahwa Gu Heng berhubungan dengan rencana mereka untuk mengendalikan keluarga Gu. Jadi Gu Heng tidak boleh dikalahkan oleh Gubei. Jika Gu Heng berhasil dikalahkan oleh Gubei, maka usaha yang mereka sebelumnya lakukan akan sia-sia. Tapi bawahannya itu yakin bahwa Gubei tidak punya sumber daya untuk bisa menang dalam kompetisi untuk menjadi ketua keluarga. Tianming memberikan 30.000 batu roh dan berikan kepada Gu Heng, dan jika waktunya tiba nanti, Tianming berencana untuk menjadikan Gubei seperti kakaknya yang ada lona gulan, yang tidak bisa berjalan dan lumpuh. Ia tidak boleh membiarkan Gubei bangkit dan menjadi ketua keluarga, dikarenakan ia berambisi untuk menjadi ketua sekte bulu ilahi. Bawahannya pun pasti akan membantu Tianming untuk naik menjadi ketua sekte bulu ilahi. Tapi setelah berhasil, Tianming jangan lupa untuk memberikannya sesuatu yang sudah dijanjikan. Kembali kepada Nili yang ada di peta gunung sungai. Ia pun bermeditasi, tapi ia tampaknya kewalahan dengan kekuatan jalan Dewa Langit yang ia serap. Namun itu berhasil membuat tanaman berambat tumbuh dengan cepat di lautan kesadaran Nili. Nili melihat kelopak bunga dari tanaman berambatnya melayang, tapi ruang waktu di sini benar-benar berhenti. Nili melanjutkan kembali meditasinya dipantau oleh Xiaoyu. Xiaoyu mengetahui bahwa ia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan didapatkan oleh Nili. Jadi ia juga tidak boleh tertinggal oleh Nili. Xiaoyu melihat bahwa Nili terus naik bintang dengan cepat sampai ke bintang 5. Ia pun ada di hadapan Nili dan terkejut. Kultivasi Nili naik dari 9 bintang ke Nahya Heavenly Star. Dan itu hanya dalam sekejap mata. Nili yang mendengar hal tersebut terkejut karena sebenarnya ia berlatih di lautan kesadarannya selama 6 bulan. Nili menduga pastinya itu karena tanaman berambat yang diketahui ruang waktu di lautan kesadarannya memang lama, tapi di dunia nyata itu terasa sebentar. Disebabkan ketika ruang waktu terhenti di lautan kesadaran, maka itu terasa lama. Nili juga tahu bahwa tanaman berambat ini muncul di kehidupan ia sekarang. Dan mungkinkah ada hubungannya dengan kitab roh iblis ruang dan waktu? Walaupun kitab roh iblis ruang dan waktu yang membawa ia ke kehidupan ini, namun ia tidak bisa menemukan kitab roh waktu tersebut, hanya sisa halamannya yang ia punya.
Nili menggunakan halaman sisa buku roh iblis ruang dan waktu dan menyuntikkan kekuatan Dewa Langit. Dan ia ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan benar saja ruang waktu menjadi membeku. Dan memang benar ada hubungannya kitab roh iblis ruang dan waktu dan juga tanaman berambatnya. Dikarenakan halaman sisa tersebut ternyata adalah pemicu untuk menghentikan ruang waktu. 是时空妖灵之书带我书才有这般强大的时空之力动图啊！将天道这，如果这样的话，时空妖灵之书残页，那么就开。 Nili kembali melanjutkan untuk mengasah kultivasinya. Tidak terasa waktu berlalu setengah tahun sampai setahun. Nili sudah naik ke ranah Heavenly Star tingkat 7 sampai 3 tahun sampai ke Heavenly Star tingkat 8. Terus naik hampir sampai ke ranah Heavenly Axis. Tapi ternyata Nili tidak sampai ke Heavenly Axis karena hanya sampai ke Heavenly Star tingkat 9. Nili mengetahui untuk maju ke ranah Heavenly Axis ia butuh faktor eksternal untuk memicunya.科密运转着，整个万里河修为点，需要一些外界的因素来激发。 Ketika Nili membuka matanya sudah ada Xiaoyu di sana. Ternyata sebenarnya Xiaoyu dari tadi bertanya kepada Nili, tapi Nili tidak menjawabnya. Ia juga melihat bahwa Nili semakin tampan dengan bertumbuhnya tubuh Nili dan juga semakin tinggi. Nili sudah menggunakan satu halaman untuk menghabiskan 20 tahun. Jadi ia punya 2 sisa halaman lagi dan itu bisa menghemat 40 tahun. Yakni untuk bermeditasi Nili. Nili bilang bahwa tadi ia masuk ke kondisi yang ajaib sehingga meningkatkan ranahnya. Nili juga tidak masalah karena suara Xiaoyu tidak mengganggunya. Sedangkan hantu di dalam peta gunung sungai ia tidak menyangka bahwa Nili menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Nili mengetahui bahwa hantu istana dewa bayangan itu mengintipnya. Namun tidak masalah karena hantu itu tidak akan bisa kabur dari sini. Tunggu sampai Nili menjadi benar-benar kuat dan bisa menghadapi hantu istana dewa bayangan. Nili pun akan keluar untuk mengecek kolam ilahinya. 也没必要去尝试开启这小穴啊，那我去看看神池兽。 Di sisi lainnya berpindah di keluarga Gu. Di sana ada ketua keluarga dan juga para penetua. Gu Heng mengatakan bahwa tidak seharusnya menyakiti sesama keluarga. Tapi ia juga memohon kepada ketua keluarga dan para penetua untuk menegakkan keadilan untuknya. Tapi Gu Bei membela bahwa Gu Heng mengumpulkan orang luar untuk menghancurkan aliansinya. Pastinya Gu Bei akan membalas hal tersebut. Namun Gu Heng tetap mengatakan bahwa tindakan Gu Bei terlalu berlebihan. Menghancurkan kolam ilahinya dikarenakan setiap kerusakan kolam ilahi adalah melemahkan sekte bulu ilahi. Ketua keluarga menyuruh mereka berdua diam dan menanyakan pendapat para penetua. Salah satu penetua mengatakan bahwa Gu Heng adalah muridnya dan menghancurkan kolam ilahi memang harus dihukum dengan berat. Lalu penetua ke-8 muncul untuk berbicara. 总共才多少神池？允许我反击吗？徒儿，这种场合，不然与神宗的事才是大家可否？ Para anggota keluarga Gu yakin bahwa penetua ke-8 akan memihak kepada Gu Heng. Tapi Gu Heng terkejut karena penetua ke-8 membela Gu Bei. Ia mengatakan walaupun tindakan Gu Bei menghancurkan kolam ilahi itu terlalu berlebihan, tapi itu ada alasan di baliknya. Ia yakin pada penetua keluarga semuanya sudah memahaminya. Dan kita tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gu Heng. Walaupun ia selalu berpihak kepada Gu Heng, tapi kali ini ia tidak akan memihak kepada Gu Heng. Hal itu jelas membuat Gu Heng terkejut. Para penetua lainnya juga tidak menyangka karena biasanya penetua ke-8 membela Gu Heng. Salah satu penetua yang melihat bahwa jelas Gu Bei ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Ia pun mengatakan ia setuju dengan perkataan Gu Bei. Yang dilakukan oleh Gu Heng selama ini memang keterlaluan. Meskipun balas dendam Gu Bei terlalu berlebihan dengan menghancurkan kolam ilahi, tapi itu justru menunjukkan semangat kesatria dari keturunan keluarga Gu. Ia pun setuju bahwa Gu Bei pantas menjadi penerus keluarga atau ketua keluarga. Penetua itu ternyata adalah penetua Gu Feng. Ditambah lagi Gu Heng lah yang terlalu berlebihan. Ia mengatakan di pertarungan dunia besar Gu Heng hanya mendapat sedikit kerugian, malah mengadu, dan itu adalah hal yang memalukan. Gu Heng tidak menyangka ia yang memberikan pengaruh selama bertahun-tahun, malah ia yang terancam posisinya untuk tidak menjadi ketua keluarga. 顾贝的抱负虽说有点出格，顾白怎么帮着顾贝？神宗上下都认可的人，当仁不让的人选。为了
会这样？ Kemudian ketua keluarga memberitahukan keputusan bahwa memang Gubei menghancurkan kolam ilahi. Itu memang tidak pantas, tapi memaklumi karena ada alasan di baliknya. Hukuman Gubei pun ditiadakan, tapi sebagai gantinya Gubei menyumbangkan 500.000 batu roh kepada sekte bulu ilahi. Gubei diperintahkan untuk melunasinya dalam waktu 3 tahun. Sedangkan untuk Gu Heng memang dia bersalah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Dan juga memutarbalikkan fakta, Gu Heng yang dihukum dengan berat. Dengan merenungkan kesalahan menghadap tembok selama 30 tahun. Penatua ketiga membela Gu Heng tapi ditegaskan oleh ketua keluarga, siapapun yang menentang keputusan ini akan mendapat konsekuensinya. Yang akhirnya Gu Heng dibawa oleh anggota keluarga untuk dihukum. Terlihat Gubei tahu bahwa ini sebagai bentuk balas dendamnya untuk kakaknya. Tapi ada penatua ketiga yang membela Gu Heng. Sementara itu Tianming yang mendengar kabar ini, ia marah karena situasi di keluarga Gu sudah tidak bisa ia kendalikan. Ditambah lagi Long Yuyin juga sudah bangkit dengan aliansi Tianxingnya. Tianming mengetahui bahwa di balik ini semua ada bayang-bayang dari Nili. Ia pun akan memberikan pelajaran kepada Nili untuk menegaskan bahwa tatanan di sekte bulu ilahi tidak semudah itu diubah. Kembali kepada Nili yang keluar dari peta gunung sungai, ia pun akan membiarkan Xiaoyu untuk berlatih di peta gunung sungai. Kemudian ia pulang lalu langsung dipeluk oleh Piao. Karena akhirnya Nili keluar juga. Nili memuji penampilan Piao yang berubah juga bertambah tinggi seperti Nili. Nili juga memuji Gubei yang sangat cepat untuk menangani Gu Heng. Dikatakan oleh Gubei itu karena ulah dari Gu Heng sendiri. Dan ia pun menyerang balik dengan membuat para penatua berpihak kepadanya. Gubei memberitahukan bahwa Tianming saat berpetualang di dunia luar mendapatkan banyak harta, totalnya 6 juta batu roh, dan juga memperluas pengaruhnya. Tapi Nili merasa ini ada yang aneh. Karena ia ingat jelas Tianming tidak mendapatkan apapun ketika berada di istana Dewa Bayangan. Meskipun Tianming menemukan batu roh di tempat lain, bukankah ada guru Xuanming dan juga para bawahan yang mengambil harta karun? Pastinya ini ada yang aneh. Walaupun di kehidupan sebelumnya Nili memang merasa ada yang aneh dengan Tianming ini. Bahkan seluruh sekte bulu ilahi hancur berantakan, tetapi hanya Tianming yang keluar satu-satunya sebagai pemenang besar. Itu menunjukkan bahwa Tianming memang punya rencana yang hebat. Ditambah lagi tidak mungkin hanya dengan kekuatan Tianming bisa mewujudkan hal itu. Namun jika Tianming bersekongkol dengan orang dari sekte Dewa Iblis, tidak mungkin juga Tianming lolos dari istana Dewa Bayangan. Gubei juga memberitahukan bahwa saat ini Tianming dengan kekuatan uangnya merekrut para ahli yang kuat. Tapi Piao yakin mereka bisa menandingi finansial dan juga orang-orang kuat dari Tianming. Akan tetapi kata Gubei, pengaruh yang disebarkan oleh Tianming sudah bertahun-tahun lamanya. Dan aliansi Yao dan aliansi Tianxing masih kalah kuat dengan aliansi Tianming. Namun jangan khawatir, kata Nili, ia pun menyerahkan 10 juta batu roh untuk bisa menyingkir kekuatan dari aliansi Yanming. Nili pun menyerahkan 10 juta batu roh untuk bisa menyaingi kekuatan dari aliansi Tianming. Ia menyuruh Gubei untuk mengurus aliansi Yao dan rekrut orang-orang kuat. Dengan begini Nili punya waktu untuk berlatih. Ia juga punya waktu untuk menyelidiki latar belakang dari Tianming. Karena jika ia bisa menemukan kelemahan dari Tianming, itu jauh lebih mudah daripada harus menghadapinya secara langsung. Nili akan membawa Piao dan juga Gubei ke tempat rahasia, tapi ia meminta untuk rahasiakan tempat tersebut. Yang pastinya Nili memasukkan mereka berdua ke dalam peta gunung sungai yang di dalamnya terdapat energi Dao surgawi yang melimpah. Ditambah lagi, kata Nili, di peta gunung sungai bisa memproduksi ratusan dan jutaan batu roh. Disebabkan energi Dao di sini sangat melimpah. Mereka juga akan merekrut klan dewa surgawi nanti yang ada di padang belantara. Karena mereka terlalu kuat, daripada itu disegel di padang belantara oleh leluhur iblis suci yang adalah kaisar suci.
Dan mereka juga butuh banyak batu ore untuk merekrut mereka. Nili akan datang ke daerah tersebut, tapi setelah membereskan di sini. 是上百万吧？这么多，这不是那个万里河天元神族也是啊？哎，聂力，太贵了，他们小镇走一趟吧。接下来封印在了无尽蛮荒。好。 Selanjutnya Nili menyiapkan sesuatu dan memberikan mereka berdua mangkok. Lalu menyuruh mereka meminum esensi dari darah iblis kuno untuk membuat roh iblis mereka menjadi lebih kuat. Piao dipaksa minum oleh Gubei. Nili juga melemparkan batu roh untuk membuat mereka berdua menjadi lebih kuat. Dan energi Dao pun merespon kepada ritual yang digunakan oleh Nili. Itu membuat mereka berdua naik dengan cepat. Sedangkan roh iblis milik Nili juga terus berkembang ke transformasi surgawi tingkat ke-6. 700万，爆体而亡。我的不透这小子布的什么阵法？ Sementara itu di tempat lainnya, Xing Yun yang sedang dikejar-kejar oleh saudaranya dari keluarga Changyan, yang adalah Yu Feng. Xing Yun dan para bawahannya pun pasti kewalahan karena Yu Feng itu membawa banyak sekali ahli yang kuat. Xing Yun pastinya penasaran siapa orang kuat yang di belakang Yu Feng, yang mungkin itu adalah Tianming. Yu Feng meremehkan Xing Yun karena takut menghadapinya, malah terus melarikan diri. Xing Yun, 你就这样？而两位少爷竟然不在，成为苍岩世家的家主吗？羽神宗年轻一辈之众，那这些人你也不见吗？就更没理由帮李玉凤对付我们了。跟随李行云。 Xing Yun yang melihat sendiri para bawahannya dihabisi oleh anggota dari Yu Feng. Hal itu membuat ia marah. Akhirnya ia pun keluar bersama para anggotanya dan melawan Yu Feng. Ternyata Yu Feng ingin merebut harta karun yang ada pada Xing Yun. Hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Dan Xing Yun pun nampaknya dihabisi oleh anggota dari Yu Feng dan jiwanya kembali ke balai jiwa. 被他赚了！是，你死吧！身上的宝甲看来没戏了。 Yaitu yang ada di sekte bulu ilahi. Kembali kepada Nili yang bermeditasi dan memadatkan bintang-bintang yang ada di tanaman berambat di lautan kesadaran. Nili mengetahui bahwa masih banyak rahasia di dalam tanaman berambat ini, tapi itu akan perlahan-lahan saja di masa depan dia akan menyelidikinya. Sementara itu terlihat Duze sudah memadatkan 6 bintang, sedangkan untuk Gubei ia masih belum bisa. Kata Nili, tenang saja Gubei, jika bisa menguasai teknik pedang itu akan sangat luar biasa dan bisa melampaui batas dari kultivasi itu. Mereka bertiga pun langsung berangkat karena terlalu lama di sini. 都可以跨越修为的界限。顾贝， Di tempat lainnya diperlihatkanlah depan balai jiwa di sekte bulu ilahi. Di tempat lainnya diperlihatkanlah di depan balai jiwa aliansi angin yang dipimpin oleh Yu Feng meremehkan anggota aliansi Tianxing termasuk dengan Xing Yun yang dikalahkan oleh aliansi Yu Feng-nya. Para anggota Xing Yun berniat untuk melawan, tapi Xing Yun mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka masih kurang karena Yu Feng membawa para ahli dari ranah Dao Dragon. Yu Feng mengetahui bahwa Xing Yun mau meminimalkan kerugian karena tidak mau melawan. Ia pun mengetahui bahwa tujuan dari Xing Yun adalah menjadi ketua sekte bulu ilahi. Ia pun tidak terima akan hal itu lalu akan menyerang dengan tombaknya kepada Xing Yun. 被父母打得抬不起头了。现在出去就是送死。别人借了帮手来对付他的人物呢？这都是你害的！平坐的家伙居然有罪10万吨！ Xing Yun yang hendak mundur, ia pun menyebutkan bahwa Yu Feng tidak pantas menjadi pewaris dari keluarga Changyan karena mendapat kekuatan secara tidak terhormat. Meski begitu, Yu Feng tidak peduli. Ia pun menyerang menggunakan tombak dan akan langsung mengenai kepada Xing Yun. Tapi di saat itulah Nili muncul tepat waktu untuk menghalaunya. Yu Feng tidak menyangka bahwa ada yang bisa menghalau tombak tempurnya. 加强戒备，一定。 Setelah hal itu, Nili mendapat penjelasan dari Xing Yun bahwa seperti yang kita lihat, Yu Feng tiba-tiba memiliki banyak ahli di sekitarnya.
Nili menduga pasti ini ada hubungannya dengan Tianming. Ia juga tidak tahu kekuatan apa yang disembunyikan oleh Long Tianming. Nili memberitahukan bahwa saat ini kekuatan aliansi Tianxing masih belum cukup melawan Yu Feng. Nili memberitahukan bahwa saat ini kekuatan aliansi Tianxing masih belum cukup melawan Yu Feng dan juga para anggotanya. Daripada itu, ia akan pergi ke padang belantara untuk merekrut para ahli. Ia juga menyuruh Xing Yun dan lainnya tetap di markas aliansi Tianxing. Walaupun ia tidak bisa menang nanti jika diserang, ia masih bisa melarikan diri. Namun ia mengetahui bahwa klan Dewa Surgawi yang adalah Tian Yun pasti tidak semudah itu percaya kepada orang. Tapi dengan biaya yang Nili punya, yang dengan batu roh yang sangat banyak, ia yakin bisa mengatasinya. 一个人去，不需要带人跟。不少实力，就算打不过，我也能逃脱。别忘了，我现在已经是天星州，若不是信得过的，通带回来。就让聂力兄。这样我们的实力就能大。 Setelah hal tersebut, Nili menyamar untuk keluar dari sekte bulu ilahi. Ia pun melihat banyak anggota Dao Dragon dari aliansi Yu Feng yang memeriksa setiap orang. Nili pun langsung saja menyogok salah satu penjaga. Ia pun memberitahu ia keluar atas permintaan dari Yang Mulia Flamus. Nili mengetahui bahwa Yu Feng sudah bekerja sama dengan Tianming dikarenakan Yu Feng ingin menjadi ketua dari keluarga Changyan. Kemudian Nili pun pergi, tapi ia ternyata diikuti oleh Yu Yin dan juga dua anggotanya. Ternyata Yu Yin sudah menaruh bubuk kepada Nili, jadi tidak peduli Nili pergi kemana, ia pasti bisa mengikutinya. 多谢大哥。大哥，这或者李玉峰干了什么，令宇天明和李玉峰竟然合作了？小姐。 Namun tiba-tiba saja Yu Yin dan dua anggotanya tidak bisa menemukan Nili karena dupa pelacak jiwa tidak bereaksi. Ternyata di hutan itu juga ada Yu Feng dan anggotanya yang mengikuti. Tapi saat itu muncullah dua ahli dari suruhan Tianming yang akan mengatasi Yu Yin dan juga dua anggotanya. Yu Feng tidak menyangka Tianming punya ahli yang lebih kuat darinya. Ia pun kesal dengan hal tersebut. 便朝前去了，境界。 而他竟然用 Kembali kepada Nili yang ada di padang pasir, ia pun menuju klan Tian Yun yang adalah klan Dewa Surgawi. Mereka itu dikatakan terlahir dengan sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menyaingi Kaisar Suci. Tapi mereka ditekan oleh Kaisar Suci, bahkan akan ada serangan balik Dewa Surgawi jika mencoba keluar dari padang belantara ini. Nili masuk ke dalam area klan Tian Yun dan memang di sini sumber daya cukup sulit. Bahkan beberapa anggota klannya ada yang menjadi budak. 即便可达龙道境界，无尽荒原上，艰难荒原一步，就会受到圣地镇压在了这无尽荒漠，才能从外商购买天价粮食，也绝不背叛。所以何其困难，只有会长。 这个价钱我们 Diperlihatkanlah ada ketua kamar dagang yang bernama Presiden Lin. Ia merekrut banyak budak dari klan Tian Yun dengan ditukar 30.000 batu roh. Tapi itu masih belum cukup hingga terjadi tawar-menawar di sana. Namun Presiden Lin tidak mau menambah batu roh lagi. Nili yang memantau itu mengetahui bahwa dulunya orang-orang klan Tian Yun itu sangat kuat, bahkan di seluruh reruntuhan dewa. Tapi mereka jatuh ke kondisi seperti ini, bahkan menjual kerabatnya sendiri untuk dijadikan budak. Dan inilah akibatnya dari klan Tian Yun yang dulunya melawan Kaisar Suci dan mereka mengalami nasib yang naas seperti ini. Terlihat kerabat yang menjual anggota keluarganya itu memohon untuk ditambahkan harganya, tapi Ketua Lin tidak mau menambahkan. Bahkan Ketua Lin menendang orang tersebut. Nili menahan orang yang ditendang itu dan ia bersedia membayar 50.000 batu roh untuk para pemuda yang akan dijadikan budak. Bahkan Nili bersedia menawarnya satu orang dengan 50.000 batu roh. 尊重是令人这种境地。这价格卖就滚5万灵石。路飞部落现在非常困难。 Nili langsung saja memberikan 300.000 batu roh sebagai tambahannya. Mendapat itu, kerabat yang menjual itu pun memberikan kontrak pelayan dan bos kepada Nili. Akan tetapi hal itu pastinya membuat orang-orang dari bos itu tidak terima karena Nili merebut para budak yang akan mereka beli.
Nili mengetahui bahwa setidaknya para anggota kamar dagang nafas ini memiliki Dao Dragon tingkat ketiga. Orang-orang di sana juga melihat bahwa Nili salah berurusan dengan orang, karena kamar dagang dari nafas naga banyak anggotanya dari ranah Dao Dragon. Namun ketika salah satu anggota kamar dagang naga akan menangkap Nili sesuai perintah dari Ketua Lin, Nili langsung saja mengajukan apakah Ketua Lin ingin mengadakan bisnis dengannya, yang adalah bisnis yang besar. 据说看在龙溪商会之名，龙溪商会的威严，这小子这么点修为还。 Ketua Lin mengetahui bahwa identitas Nili ini tidak sembarangan, apalagi Nili datang dengan sendirian, membawa banyak batu roh dan juga kultivasi Nili sangat kecil. Ditambah lagi Nili bisa mengeluarkan 300.000 batu roh untuk membeli budak. Nili mengatakan ia datang ke sini untuk melakukan bisnis besar dengan kamar dagang nafas naga. Ketua Lin menanyakan bisnis besar apa yang disebutkan oleh Nili. Nili memberitahukan ia ingin kamar dagang nafas naga merekrut 200 ahli Dao Dragon untuknya dari klan Tianyun. Nili juga memberikan uang mukanya sebesar 500.000 batu roh. Hal itu tentunya membuat salah satu anggota kamar dagang bertanya-tanya. Nili yang datang sendirian ke padang pasir ini dan memberikan 500.000 batu roh. Ia bertanya-tanya asal-usul Nili, tapi Nili pastinya tidak akan menjawab hal itu. 50万灵石作为定金，龙溪商会带我招揽粮。生意，刚才这几个奴有意思。我只是随便问。不该你问，最好。 Nili juga mengatakan ia serius dengan bisnis yang ia tawarkan. Ia pun menantang apakah para anggota kamar dagang tidak bisa melakukan bisnis yang ia tawarkan. Hal itu jelas membuat para anggota akan menyerang Nili. Tapi ternyata Ketua Lin menerima bisnis ini karena ia secara langsung ditantang oleh Red Nili. 至于公子所说，看你们也没多大，不知林会长可以给我多少？好啊，好啊。 Nili juga menawarkan kepada para budak yang sudah ia beli, jika mau menjadi pengikutnya, ia akan memperlakukan mereka dengan baik. Dan jika tidak mau, mereka bisa menolaknya dan batu roh yang sudah diberikan anggap saja itu sebagai bonus. Tentunya hal itu membuat anggota dari suku Tianyun menjadi menangis, karena belum ada yang mengatakan janji seperti itu, karena mereka biasanya diperlakukan seperti hewan. Nili juga mengatakan 6 pemuda itu bisa mengikutinya selama 2 tahun. Setelah itu terserah mereka bisa pergi atau tidak. Nili mengetahui bahwa kontrak tuan dan budak ini sangatlah kuat, bahkan bisa menghabisi budak-budak yang sudah dibeli dan juga dikuasai. Dan ia pun menduga budak yang telah dijual tidak bernasib baik setelah keluar dari klan Tianyun ini. Kemudian Ketua Lin mengatakan ia sudah ada 10 orang dari klan Tianyun yang ranah Dao Dragon tingkat kedua. Apakah Nili cukup puas dengan bisnis yang mereka lakukan? Nili bilang itu tidaklah buruk. Nili berharap bahwa Ketua Lin bisa banyak membantunya untuk bisnis ini ke depannya. 只要2年，2年。公，如此强大的这个龙道金二重的天元神。 否满意。 7 hari kemudian, setelah itu Nili membawa beberapa anggota dari klan Tianyun ke dalam peta gunung sungai. Nili menanyakan salah satu nama anggotanya yang bernama Yunmi. Ia menawarkan ingin berkultivasi apa karena Nili telah mengeceknya. Yang cocok dengan Yunmi adalah teknik gerhana matahari. Ternyata itu adalah teknik yang sudah lama hilang dari klan Tianyun. Dan Nili memilihkan Yunmi teknik gerhana matahari saja. Nili dengan pena lukis ajaibnya langsung saja menggambar teknik tersebut dan memberikannya kepada Yunmi. 你是赤云之体，适合，说不定能够到达武宗。便其中任何一步都是你天，还不快谢过主人？那就。 Nili juga mengecek semua anggota dan ternyata mereka juga cocok dengan teknik gerhana matahari. Tapi bukan gerhana matahari saja, juga dengan teknik lainnya seperti formasi, yang adalah teknik dari klan Tianyun yang sangat kuat.
Nili juga menjelaskan tentang formasi Dewa Tianyun yang sangat kuat, membutuhkan 3 orang untuk meledakkan kekuatan, begitupun dengan seterusnya. Ditambah lagi kekuatan Dewa Langit di tempat ini atau Daun Surgawi di tempat ini sangat kuat, yang di dalam peta gunung sungai sangat melimpah, dan mereka bisa maju dengan sangat cepat. Dan benar saja anggota klan Tianyun sudah membuat formasi dan meledakkan kekuatan mereka. 之力无穷无尽，你们会变化。3个人随意走。Sementara itu kembali kepada Yuyin yang diberitahu oleh 2 anggota klannya bahwa Nili ada di sebuah penginapan, dan kabarnya Nili merekrut 100 orang ahli dari klan Tianyun. Dan benar penilaian dari Nona Yuyin bahwa Nili tidak salah jika menjadi suami dari Yuyin. Karena itu akan menjadi kekuatan Nona untuk mengendalikan keluarga dan menjadi ketua keluarga. Namun tiba-tiba saja ada orang yang menyerang mereka bertiga, yang adalah 5 orang dari bawahannya Tianming, dan mereka adalah orang yang ada di hutan sebelumnya. Tentunya Yuyin dan 2 anggotanya langsung melarikan diri. Yuyin mengetahui bahwa mereka itu ada di ranah Dao Dragon, yang akhirnya salah satu anggota dari Yuyin yang adalah BBC mengorbankan dirinya agar Yuyin bisa melarikan diri dengan bibi yang lainnya. Yuyin dan bibi satunya lagi dikejar-kejar oleh 5 orang itu. Namun saat itu Nili melihat bahwa Yuyin dan bibinya itu sedang terbang di atas langit, dan ia pun terkejut. Sebenarnya ini ada apa? 谢意，你们快走！休想伤害小姐！可是想走以上的强者，我们。 Yuyin dan bibinya yang masih dikejar-kejar, bibinya pun berubah menjadi burung dan mengorbankan diri untuk melindungi Yuyin. Yuyin yang tidak rela bibinya mengorbankan diri, ia pun ditolong oleh Nili yang langsung saja membawa Yuyin ke tempat yang aman. Terlihat Yuyin yang ada di pelukan Nili, ia pun menangis. Nili pun akan membawa Yuyin ke tempat yang aman. Nili mengetahui ia tidak bisa sembarangan menggunakan peta gunung sungai karena asal-usul orang-orang itu tidak jelas. Ia pun bersama Yuyin akan turun gunung untuk bersembunyi. Akan tetapi orang-orang itu pastinya tidak akan membiarkan mereka. Mereka pun menyerang menggunakan serangan es, tapi untungnya saja ketika itu muncul portal yang tiba-tiba memasukkan mereka berdua ke situ. 先下去藏起来再说，不能贸然使用万里河山。找死！ Setelah mereka berdua ada di ruang misterius tersebut, Yuyin sangat bersedih karena kehilangan 2 bibinya. Tapi Nili menenangkan dan memberitahu ia akan mencari cara untuk menyelamatkan bibinya Yuyin. Nili tahu bahwa mereka ada di ruang misterius dan kekuatan yang ada di ruangan ini tidak diketahui. Dan Nili tahu bahwa ini adalah tentang pikiran yang luas yang ada di suatu pikiran Dewa Agung. Dan muncullah suara dari Dewa Agung tersebut yang memuji Nili bisa mengetahui tentang pikiran tanpa batas. Tapi ia juga heran dengan ranah Nili yang masih ranah Heavenly Axis tapi bisa merasakan kehadirannya. Itu disebabkan karena lautan jiwa Nili sangat dalam dan tidak terduga. Tidak heran Nili bisa menggunakan kekuatan dari peta gunung sungai Wanli. 云，照，人看不透你，可能接触到恩徒，唯你魂海却深不可对你一往情深。 Tapi senior itu juga ingin tahu mengapa Nili merekrut begitu banyak orang dari klan Dewa Tianyun. Nili memberitahukan bahwa ia mengumpulkan begitu banyak orang klan Dewa Tianyun untuk melawan musuh yang sama, dan itulah kebenarannya. Senior itu memperkenalkan dirinya yang adalah Kaisar Dewa Agung Tianyun. Nili terkejut, bukankah Kaisar itu sudah meninggal di tangan Kaisar Suci? Nili juga mengatakan bahwa musuh mereka yang sama yang adalah Kaisar Suci. Tapi nampaknya Kaisar Tianyun tidak percaya mengingat usia Nili yang masih belasan tahun. Namun Nili menjelaskan bagaimana jika ia dari 100 tahun di masa depan kembali ke masa lalu dengan teknik ruang dan waktu. Dan nampaknya Kaisar Tianyun percaya akan hal tersebut karena Nili punya kitab suci ruang dan waktu.
外面前辈，可否知道时空连圣地的面都见？后回到了现在，天来，上古时，我可以。 Kaisar Tianyun akan membantu Nili menghadapi Kaisar Suci dengan satu syarat. Jika Nili berhasil mengalahkan Kaisar Suci nantinya, maka Nili harus membebaskan klan Tianyun dari Pasir Belantara Utara. Nili harus bersumpah dengan hal itu. Jika mengingkari, maka akan dihukum alam dan kultivasi Nili tidak akan naik. Nili pun langsung saja bersumpah dengan syarat yang disebutkan oleh Kaisar Tianyun. Kemudian Kaisar Tianyun memberikan harta karun tertinggi yang adalah formasi pedang puluhan ribu jiwa. Formasi ini juga yang dulunya berhasil menumbangkan pengawal dari Kaisar Suci. Di dalamnya juga terdapat kesadaran dari Kaisar Tianyun dan Nili bisa memanggil kesadarannya untuk mengaktifkan formasi besar ini. Kaisar Tianyun juga memberikan beberapa harta yang ia kumpulkan semasa hidupnya, yang adalah buah Dewa Wuxiang yang bisa membantu meningkatkan kultivasi. Nili juga ingin bertanya tentang Kaisar Kongming yang ada di dunia kecil. Kaisar Tianyun menjelaskan dulunya ada seseorang yang berbakat, yang hanya dalam 300 tahun memiliki tingkat kultivasi yang menakjubkan. Yang hal itu membuat Kaisar Suci mengirimkan 3 dewa pengabdinya untuk menghadapi Kaisar Kongming. Tapi Kaisar Kongming setelah pertarungan itu menghilang tanpa jejak. 一个人，空明。 天才地宝和上百件，短短300年间，出现了一个惊世300年便成长到挑战猎杀塔，大战兽，你是否也？